abang paine sing mateni jebulane. Tumeksa ing wengi. Riko, seorang perawat muda baru pindah kerja ke RS Surya Murni, rumah sakit tua peninggalan Belanda yang tersohor karena kasus horornya. Ia ditempatkan di bangsal lantai 3 yang katanya sudah tidak digunakan. Tapi anehnya tetap dijaga kebersihannya setiap hari. Setiap malam, Riko mendengar suara berisik dari kamar 308. Seretan, pelan, ritmis. Seperti ada yang menyeret tubuh di lantai. Tapi bangsal itu selalu kosong saat ia cek. Suster senior memperingatkan, kalau dengar suara seret-seret dari lorong, jangan ditengok. Apalagi jam 3 pagi. Tapi Riko tak percaya tahayul. Malam ketiga, rasa penasaran mengalahkan logika. Ia menengok lorong saat suara seret terdengar lagi. Sosok perempuan berseragam suster. Wajahnya rusak, darah mengucur dari mulutnya. Ia ngesot ke arah Riko dengan mata melotot. Riko lari, terjatuh. Pagi harinya ia bangun di lorong dengan kepala berdarah. Semua orang mengira dia mengigau dan jatuh sendiri. Ia mencoba mencari tahu sejarah bangsal itu. Dulu, seorang suster bernama Rani ditemukan mati mengenaskan setelah diperkosa dokter jaga. Mayatnya dibuang di ruang 308. Tapi saat ia tanya ke kepala perawat, tak ada yang pernah mendengar nama Suster Rani. Riko nekat mencari arsip lama rumah sakit. Ia menemukan foto usang berjudul, Petugas Shift Malam 1994. Di pojok foto, ada sosok perempuan yang wajahnya persis dengan hantu yang ia lihat. Suster Rani memang nyata. Plot twist, saat Riko memperbesar foto, ia menemukan wajahnya sendiri di latar belakang. Ia, secara misterius, berada di foto 30 tahun lalu, padahal ia baru bekerja di rumah sakit itu 3 hari. Sejak Riko menemukan fotonya di arsip tahun 1994, pikirannya kacau. Ia bahkan mencurigai dirinya sedang mengalami gangguan jiwa. Tapi rasa penasaran tetap mendorongnya. Ia merasa ada yang harus dipecahkan. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar hantu. Riko mulai sering mengalami mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berdiri di depan ruang 308, tapi dari cermin tua di ujung lorong, ia melihat dirinya memakai seragam perawat zaman dulu, putih polos, topi perawat kuno, dan lencana nama yang bertuliskan, Riko Santosa, 1994. Pagi harinya, Riko mengecek lorong belakang rumah sakit. Lorong yang jarang dilewati. Ia menemukan cermin tua besar di sana, tertutup debu dan kain putih lusuh. Cermin itu tampak tidak biasa, berbingkai kuningan tua yang penuh simbol aneh dan coretan Latin yang sudah hampir pudar. Riko menyeka permukaan cermin dan menatap bayangannya. Tapi yang ia lihat bukan dirinya. Sosok di cermin tetap berdiri meski Riko melangkah mundur. Sosok itu tersenyum sinis dan mengulurkan tangan dari dalam cermin. Panikan, Riko berlari ke ruang jaga. Tapi tak ada siapa-siapa. Semua sepi. Jam menunjukkan pukul 2.47 pagi. Ia kembali ke lorong. Cermin itu kini retak halus, seakan telah digunakan berkali-kali sebagai portal. Besoknya, ia mencoba mengabaikan semuanya. Tapi malam itu, seorang pasien di IGD mengigau sambil berteriak, "Rani, ampuni aku. Jangan seret aku ke lorong belakang." Pasien itu mendadak kejang dan mati sebelum subuh. Matanya melotot seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Dokter jaga panik. Riko merasa deja vu. Wajah pasien itu mirip dengan dokter di foto arsip 1994. Salah satu pelaku yang disebut-sebut dalam rumor kematian Suster Rani. Riko mulai yakin bahwa kejadian-kejadian ini bukan kebetulan. Rumah sakit ini menyimpan semacam siklus. Kutukan. Dan entah kenapa, ia menjadi bagian dari pusaran itu. Ia kembali ke lorong belakang. Kali ini ia berdiri lama di depan cermin. Lalu, cermin itu berkedip, dan tiba-tiba, ia tidak lagi di tahun 2025. Ia berada di lorong rumah sakit yang sama, tapi koridornya redup dengan lampu pijar kuning tua. Suara mesin ketik terdengar dari kejauhan. Tidak ada CCTV.
Tidak ada komputer. Suasananya terasa vintage. Seorang perawat melewatinya dengan pakaian model lama. Ia memandang Rico dengan aneh. Seseorang menepuk bahunya. Kamu kenapa bengong di lorong, Rico? Shift MU dimulai 15 menit lalu. Rico menoleh. Itu suara kepala perawat, tapi jauh lebih muda. Ia sadar, dia telah berpindah ke tahun 1994. Dari kejauhan, ia mendengar suara seretan, khas suster ngesot. Tapi kali ini bukan dari hantu. Itu adalah suara suster Rani yang masih hidup, sedang berjalan terseok-seok dengan kaki berdarah. Setelah berusaha kabur dari ruang dokter jaga, Rico ingin menolong, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Ia seperti beku, terjebak antara waktu dan niat yang belum selesai. Plot twist. Di mading rumah sakit tahun 1994, Rico membaca berita tertempel. Perawat baru ditemukan bunuh diri di lorong belakang. Ada fotonya sendiri. Nama, Rico Santosa. Tanggal kematian, 17 September 1994. Rico ternyata bukan sekadar pengunjung waktu, tapi arwah yang terjebak dalam loop kematian. Rico terduduk di lantai lorong belakang. Udara pengap dan bau karbol tajam memenuhi hidungnya. Ini bukan lagi dunia yang dikenalnya. Lampu-lampu berkelap-kelip, suara guntur samar terdengar di luar jendela. Tapi semua ini adalah tahun 1994. Ia yakin itu. Perasaan asing menggerogoti dirinya. Ia tidak hanya melihat masa lalu, ia ada di dalamnya. Bahkan tubuhnya pun terasa lebih ringan, lebih muda. Ia membuka ID name tag yang tergantung di saku bajunya. Rico Santosa, perawat shift malam, 1994. Pikirannya kacau. Ia mulai mengingat fragmen-fragmen yang tak pernah ia alami. Patah-patah, seperti mimpi buruk. Ia melihat dirinya sedang mengantar seorang pasien ke ruang isolasi, lalu berbicara dengan seorang suster muda bernama Rani. Wajahnya lembut, tapi matanya kosong. Malam itu, Rico mengendap ke ruang perawatan lama tempat suster Rani biasanya bertugas. Tapi pintunya terkunci. Ia mendengar suara bisikan dari dalam. Aku sudah tahu, kalian semua sama, penakut, pengecut. Rico mengintip dari celah pintu. Suster Rani duduk sendiri di dalam, menghadap cermin kecil. Di belakangnya, ada 3 sosok pria, dokter jaga dan 2 petugas keamanan. Wajah mereka kabur, seperti dirusak oleh waktu. Salah satu dari mereka berkata, kalau kau bicara ke siapapun soal kejadian malam itu, kau tahu akibatnya, kan? Rico tidak bisa menahan emosi. Ia mendobrak masuk. Tapi, tak ada siapapun di dalam. Cermin kecil yang tadi dipakai suster Rani kini tergeletak di lantai. Di permukaannya, terlihat bayangan Rico, tapi bukan Rico sekarang. Ia melihat dirinya ikut memegangi tangan suster Rani, ikut menahan tubuhnya yang menggeliat, ikut menutup mulutnya saat ia menjerit. Tidak, teriak Rico. Itu bukan aku. Namun semakin ia menolak, semakin kuat kilasan itu muncul. Rico mulai bingung. Apakah ia benar-benar tidak bersalah? Ataukah selama ini ia adalah bagian dari kekerasan itu dan lupa karena kematiannya? Malam itu, Rico mengikuti suara tangis pelan ke ruang makan pegawai. Semua kursi kosong, kecuali satu. Suster Rani duduk di sana, dengan gaun putih panjang dan rambut tergerai. Di hadapannya, meja panjang penuh makanan busuk dan darah. Selamat datang di perjamuan terakhir, Rico, bisiknya. Rico mencoba kabur, tapi lorong rumah sakit mulai berubah bentuk. Lantai berubah menjadi daging mentah. Dinding-dinding menangis darah. Tangisan dan tawa tumpang tindih. Dunia runtuh. Suster Rani memanggilnya dengan suara lembut, kau harus ingat. Kau yang mengunci pintu malam itu. Kau yang biarkan mereka masuk. Kau pikir kau cuma melihat? Tidak, Rico. Kau ikut menikmati. Rico berteriak, membantah, membanting cermin yang tiba-tiba muncul di tangannya. Tapi serpihannya terbang ke udara dan membentuk wajahnya, dalam wujud lain. Senyum puas, mata gelap, dan tatapan yang menegaskan,
ia bukan korban. Lalu terdengar suara langkah menyeret. Suster Rani kini tidak duduk lagi. Ia ngesot mendekati Riko, darah segar mengalir dari pahanya. Tubuhnya rusak. Namun matanya, hidup. Terlalu hidup. Kau tidak bisa mati 2 kali, Riko, bisiknya. Tapi kau bisa merasakan penderitaanku, selamanya. Riko merasa lantai menariknya ke bawah. Ke ruang bawah tanah. Ke tempat tak bernama. Dunia yang bukan mimpi, bukan realita. Plot twist. Saat Riko terbangun keesokan harinya, ia bukan lagi dirinya. Ia terbangun dalam tubuh dokter Jaga tahun 1994. Salah satu pelaku kekerasan. Cermin waktu tidak hanya membawanya ke masa lalu, tapi menghukumnya dengan menukar identitasnya. Dan dari ujung lorong, Suster Rani tersenyum puas. Kini giliran Riko yang dikejar oleh dirinya sendiri. Riko terbangun dalam tubuh dokter Jaga tahun 1994. Tubuh itu masih segar, gagah, berseragam putih lengkap, dan di dada tertera, Dr. Bayu Mahesa. Namanya tertulis jelas dengan bordir biru. Dunia sekitarnya gelap, kabur, dan samar seperti dalam mimpi, tapi ia tahu ini nyata. Ia berlari ke depan cermin, berharap wajahnya masih sama. Tapi tidak. Refleksi yang menatapnya adalah sosok yang selama ini ia benci. Dokter yang memperkosa Suster Rani. Dokter yang ikut tertawa saat tubuh perempuan itu diseret dan dibiarkan membusuk. Ini tidak mungkin. Aku bukan dia, lirihnya. Tapi cermin tidak pernah bohong. Riko mencoba menjelaskan situasinya kepada suster lain. Tapi mulutnya hanya bisa mengucapkan kata-kata kasar, sombong, dan penuh manipulasi. Tubuh ini menolak kebaikan. Kesadaran Riko terpenjara dalam tubuh iblis. Setiap malam, suara seretan terdengar makin nyaring. Bukan dari hantu, tapi dari sesuatu yang mendekat. Menyusup ke dalam pikirannya. Suster Rani. Ia muncul dalam mimpi dan di lorong-lorong gelap rumah sakit. Menyeringai tanpa suara, dengan tatapan yang menembus dosa. Ia tidak lagi memohon, tidak menangis, tidak ketakutan. Ia menuntut. Suatu malam, Riko, dalam tubuh Dr. Bayu, mendapat surat undangan rahasia bertanda simbol merah darah. Lingkaran dengan mata di tengah. Surat itu menyuruhnya datang ke ruang bawah tanah yang sudah lama ditutup. Di sana, 7 orang pria berseragam rumah sakit menunggu. Mereka mengenakan jubah operasi yang ternoda. Salah satu dari mereka adalah kepala rumah sakit. Sisanya adalah petugas keamanan dan 2 dokter senior. Kita harus menyucikan lorong ini, kata salah satu dari mereka. Arwahnya belum tenang. Dia mulai menghantui kita semua. Ritual pemurnian dimulai. Mereka menyalakan lilin hitam, membaca mantra Latin, dan membawa satu tubuh perempuan. Ia masih hidup. Mulutnya disumpal kain. Matanya menatap Riko, memohon. Dia mirip Suster Rani. Tapi bukan dia. Dia suster magang yang baru. Sebagai dokter, kau yang memulai ini. Maka kau yang harus mengakhiri, ujar kepala rumah sakit sambil menyerahkan pisau bedah ke tangan Riko. Riko menolak. Tapi tubuhnya bergerak sendiri. Jari-jari Dokter Bayu mengambil pisau, mendekati tubuh perempuan itu. Air mata mengalir deras di wajah Riko, dalam tubuh penjahat. Suara Suster Rani terdengar seperti bisikan di belakangnya. Jika kau melakukannya, kau akan jadi seperti mereka. Tapi jika tidak, kau akan jadi aku. Pilihan yang mustahil. Namun sebelum pisau menyentuh kulit gadis itu, Riko membalikkan arah. Ia menancapkan pisau ke jantungnya sendiri. Gelap. Sunyi. Nafas terakhir berembus. Tapi saat ia membuka mata, ia tidak lagi berada di ruang bawah tanah. Ia berdiri di lorong rumah sakit, tahun 2025. Ia memakai seragam suster. Bukan Riko. Bukan Dokter Bayu. Tapi, Suster Rani. Semua orang memanggilnya dengan nama itu. Di ID-nya, Rani Kartika, shift malam. Tubuhnya milik Rani. Tapi pikirannya, masih milik Riko. Plot twist, Riko tidak pernah selamat. Ia tidak pernah kembali.
Ia dihukum untuk menjalani semua penderitaan Suster Rani, secara utuh, seumur hidup, sebagai dirinya. Sekarang, Rikolah suster ngesot itu. Dan entitas Riko yang asli, sudah hilang. Yang tersisa hanya lorong, dosa, dan waktu yang terus berputar. Lorong lantai 3 kini terasa seperti rahim dunia bawah. Hangat, pengap, dan berdenyut seperti makhluk hidup. Riko, yang kini sepenuhnya terperangkap dalam tubuh Suster Rani, mulai kehilangan batas antara siapa dirinya dulu dan siapa dirinya sekarang. Setiap malam, tubuhnya bergerak sendiri, menyeret kaki kanannya yang patah, melintasi lorong menuju kamar 308. Darah segar selalu menetes dari antara pahanya, bukan karena menstruasi, tapi karena kutukan kekerasan seksual yang tak pernah berakhir. Ia bisa merasakan sobekan lama itu. Menyatu lagi, lalu sobek lagi. Berulang. Malam demi malam. Setiap tetesan darah yang jatuh di lantai, dinding rumah sakit berdenyut, seolah rumah sakit ini hidup dari penderitaannya. Riko ingin menjerit. Tapi mulut Rani tak lagi punya suara. Yang ada hanya desahan kosong, dan tangis di balik gigi. Malam itu, ia terbangun di atas ranjang logam berkarat. Tangannya diikat. Kakinya terbuka. Di sekelilingnya berdiri 7 sosok dengan jubah merah tua. Wajah mereka disembunyikan topeng kayu ukiran tengkorak. Mereka menyebut diri mereka, para dukun lorong, entitas dari dunia arwah yang menjaga siklus kutukan agar tetap berjalan. Mereka tak ingin Suster Rani bebas. Mereka ingin ia lahir ulang sebagai istri dunia lorong. Saat tubuh ini hancur, jiwa ini akan dibuahi oleh kehendak lorong. Bisik satu dari mereka. Salah satu sosok meneteskan cairan hitam ke tubuh Rani. Cairan itu panas, seperti sperma iblis yang mendidih. Saat cairan itu menyentuh kulitnya, tubuh Rani kejang, dan Riko bisa merasakan seluruh tulangnya bergeser. Lalu datang pengantin lorong, sosok tinggi besar, matanya penuh cacing putih. Tubuhnya setengah manusia setengah daging membusuk. Alat kelaminnya besar, berurat hitam, dan meneteskan lendir darah. Ia bukan makhluk biasa. Ia adalah simbol dari pemerkosa-pemerkosa masa lalu yang diangkat jadi roh. Kaulah istri lorong. Pengulang sejarah. Penadah kutukan, gumam makhluk itu sambil merangkak mendekati Riko. Tubuh Rani menangis. Tapi Riko sudah tak bisa membedakan mana rasa takut dan mana gairah terkutuk. Makhluk itu menjilat luka lamanya. Menyusupkan jarinya yang panjang dan dingin. Dan saat alat kelaminnya masuk, bukan hanya tubuh yang diremukkan. Jiwa Riko robek. Setiap detik senggama sadistik itu adalah pengulangan semua malam yang dulu ia lihat dari luar. Kini ia alami dari dalam. Kakinya patah lagi. Pinggulnya bergeser. Darah mengalir ke ranjang dan ditampung dalam baskom kuningan. Saat air mani lorong menyatu dengan darah korban, akan lahir jiwa baru. Tiba-tiba, Riko melihat wajahnya, yang lama, menyaksikan dari balik cermin kamar 308. Riko yang dulu, perawat muda yang naif, kini hanya penonton. Dan dia, yang berada di ranjang itu, adalah bayangan terkutuk dari setiap dosa yang tidak pernah ia hentikan. Lalu terdengar tangisan bayi. Dari rahim Suster Rani, keluar bayi tanpa wajah, dengan tali pusar menjulur panjang, menyatu ke ubun-ubunnya. Bayi itu langsung menghisap payudara Rani yang meleleh darah. Ia bukan anak biasa. Ia adalah reinkarnasi kekerasan itu sendiri. Para dukun lorong bersorak. Siklus dimulai lagi. Lorong ini hidup kembali. Terima kasih, pengantin lorong. Plot twist, Riko, dalam tubuh Rani, tidak hanya melahirkan kutukan baru. Ia telah menjadi inti dari rumah sakit itu. Sekarang, setiap kali seseorang diperkosa, dibunuh, atau mati dalam penderitaan di rumah sakit itu, mereka tidak ke akhirat, mereka masuk ke dalam rahim Suster Rani. Lorong itu kini adalah tubuhnya. Tiap malam, tubuh Suster Rani menggeliat seperti ular dibelah dua. Perutnya membesar, membengkak lebih cepat dari kehamilan manusia. Tidak butuh 9 bulan. Tidak 9 minggu. Cukup 3 malam penuh kutukan, dan rahimnya mulai bergerak seperti panci mendidih. Daging perutnya menegang, lalu lunak,
lalu mengeras kembali. Dari pusarnya keluar cairan kehitaman yang berbau busuk, seperti bangkai yang dicampur mani kering. Rico, yang kini tinggal dalam tubuh Rani, tak lagi bisa membedakan kapan ia sadar dan kapan ia dikendalikan. Ia hanya tahu bahwa setiap malam, lorong lantai 3 berubah menjadi saluran lahir, dan ia adalah vagina itu sendiri. Pada malam keempat, ia melahirkan. Tapi bukan bayi. Makhluk pertama yang keluar menyerupai janin manusia, tapi seluruh kulitnya penuh luka bakar, dan wajahnya hancur seakan dipukul martil. Ia merangkak keluar dari antara pahanya, menjerit tanpa suara, lalu menghilang ke balik dinding. Suster Rani berteriak, tapi suaranya hanya pantulan serak yang menyayat langit-langit. Arwah pertama lahir, dan setelahnya, datang yang lain. Malam berikutnya, seorang gadis kecil tanpa mata. Seorang ibu menyusui dengan payudara bernanah yang tidak berhenti mengalir. Seorang pria tua yang hanya berisi kepala, tanpa tubuh, melompat-lompat sambil tertawa. Semua berasal dari korban-korban rumah sakit. Mereka yang mati dalam penderitaan, mati dalam kebohongan, mati karena kelalaian dokter, atau kesengajaan kriminal. Setiap kali Rico melahirkan, rasa sakitnya bukan hanya fisik. Ia bisa merasakan trauma tiap jiwa yang keluar dari vaginanya. Rasanya seperti diperkosa dari dalam. Setiap makhluk yang lahir membawa fragmen dosa lama yang kembali hidup, dan menjelma menjadi penjaga lorong. Kini, lorong lantai 3 adalah rahim raksasa, berdenyut seperti jantung, dan berisi makhluk-makhluk cacat penuh dendam. Rumah sakit mulai diganggu. Pasien yang menginap di atas pukul 2 dini hari mengaku melihat bayi-bayi berdarah merangkak di bawah ranjang. Ada yang merasa dijilat dari dalam perutnya. Ada pula yang bangun dengan luka jahitan melintang, seolah mereka baru saja dibedah oleh tangan tak terlihat. Suatu malam, kepala rumah sakit datang ke ruang 308. Ia tak percaya dengan desas-desus yang beredar. Tapi begitu ia membuka pintu, aroma amis darah dan cairan ketuban menyambutnya. Di dalam, Suster Rani duduk di ranjang logam, telanjang. Perutnya menggantung seperti kantong daging, dan dari vaginanya menjulur tali pusar sepanjang 5 meter, masih menempel pada makhluk yang baru lahir. Bayi sebesar kambing dengan 3 kepala dan taring bayi. Makhluk itu menyusui dari payudara Rani, menggigit putingnya hingga terlepas, dan menelan dagingnya dengan rakus. Kepala rumah sakit menjerit, tapi tali pusar itu melesat seperti cambuk, membelit lehernya, dan menyeretnya ke antara paha Rani. Lalu, ia dilahirkan ulang. Dari celah vagina Rani, keluar tubuh baru. Kepalanya sama, tapi kini ia bukan manusia. Ia telah diubah menjadi bagian dari keluarga lorong. Tubuh-tubuh berseragam rumah sakit mulai satu persatu masuk ke ruang 308. Mereka menganggap tempat itu sebagai pemujaan. Mereka datang untuk menyembah Suster Rani, meminum air ketubannya, menjilat darah haidnya, menyentuh luka-luka di kakinya sebagai berkat penyembuhan. Beberapa bahkan meniduri tubuhnya, berharap keturunannya kuat. Padahal, semua yang tertanam benih di rahim Rani akan mati 3 hari kemudian, dan dilahirkan sebagai makhluk lorong. Rico ingin mati. Tapi tubuh Rani abadi. Kutukan itu membuatnya tidak bisa mati, selama masih ada penderitaan yang bisa ia lahirkan. Plot twist, Rico akhirnya menyadari satu hal. Ia adalah akar dari semua ini. Ia, yang dulu diam. Ia, yang membiarkan kejahatan terjadi. Ia, yang tidak mencegah. Lorong berdarah itu bukan tempat, tapi pantulan jiwanya sendiri. Lorong itu adalah dirinya. Tubuh Rani sudah bukan tubuh manusia lagi. Ia adalah wadah, kapal darah, jalan lahir dari penderitaan duniawi ke jagat neraka. Setiap malam, Rico, yang kini tak punya nama, tak punya wajah, hanya sekadar kesadaran, merasakan rahim itu makin membengkak. Bukan oleh bayi, tapi oleh makhluk-makhluk yang tidak pantas lahir ke dunia manusia. Rahim itu berdetak sendiri, seperti jantung. Seperti mesin. Seperti portal. Ia sudah melahirkan lebih dari 72 arwah cacat, masing-masing mewakili dosa manusia yang berbeda. Pemerkosa, pembunuh anak,
dokter malpraktek, suster yang meracuni pasien lansia, bahkan janin-janin aborsi yang belum sempat diberi nama. Tapi malam ini berbeda. Malam ini ia mengandung sesuatu yang lebih besar. Dari dalam tubuhnya, ia bisa merasakan tanduk tumbuh, menusuk daging perut bagian dalam. Ada sayap yang melipat, berdarah, dan melukai lambung. Rahimnya menjerit, dan seluruh lorong ikut bergetar. Dinding-dinding lorong lantai 3 kini penuh ukiran rahim berdarah, vagina sobek, dan janin-janin tersalib. Para dukun lorong berlutut. Mereka tahu, yang akan lahir ini bukan sekadar arwah. Ini adalah titik awal. Rico tahu, jika makhluk itu lahir, dunia akan terbuka untuk roh-roh pendendam lain. Tidak hanya rumah sakit ini, tapi kota, negara, dunia. Dia harus menghentikannya. Tapi bagaimana cara membunuh tubuh yang tak bisa mati? Ia mulai berbicara dalam hati. Merapal doa. Tapi tidak ada Tuhan di lorong ini. Doa hanyalah dengungan menyakitkan. Setiap amin membuat vaginanya berdarah. Setiap Tuhan membuat bayinya menggeliat makin ganas. Akhirnya, ia memilih metode kuno. Membakar diri dari dalam. Ia mencuri cairan eter dari ruang medis, lalu memasukkan selang melalui vaginanya sendiri, sampai menembus rahim. Tangannya gemetar. Lidahnya tergigit hingga putus. Tapi ia teruskan. Dengan korek gas kecil, ia menyalakan api, dan membakar seluruh isi tubuhnya dari dalam keluar. Jeritan yang terdengar bukan seperti manusia. Bukan juga iblis. Itu suara rahim. Perutnya meledak. Daging meleleh. Rahim hitamnya terbuka, dan dari dalamnya, keluar makhluk. Bukan bayi. Bukan iblis. Tapi Rico. Diri lamanya. Utuh. Dengan seragam putih. Mata kosong. Tatapan datar. Tapi kini ada tanduk kecil di kepalanya. Itu bukan Rico yang dulu. Itu adalah versi dirinya yang menerima semua dosa itu sebagai bagian dari identitas. Makhluk Rico ini tersenyum ke tubuh Rani yang terbakar. Ia berbisik, "Terima kasih sudah melahirkanku." Lalu ia berdiri, membuka pintu ruang 308, dan melangkah keluar ke dunia nyata. Rico telah lahir ulang, sebagai roh dendam tertinggi, hasil semua kekejian, kebisuan, dan pengkhianatan terhadap penderitaan. Plot twist. Tubuh Rani terbakar, tapi tidak hancur. Ia tetap hidup. Karena rahimnya sekarang kosong, ia kembali subur. Kini, setiap malam, tubuh Rani akan dibuahi oleh Rico yang baru. Siklus ini tidak pernah dimulai. Ia juga tidak pernah berakhir. Lorong itu bukan tempat. Lorong itu adalah jalan lahir jiwa. Dan dunia kita adalah ruang rawat inap berikutnya.